Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang hendak kita renungkan dalam perenungan kita saat ini adalah, mengapa kita patut melakukan perintah ini? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah Tuhan Yesus. Mengapa kita patut melakukannya? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang menjadi tugas kita? Dan apa jaminan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita patut melakukan perintah ini? Karena yang memerintahkannya adalah yang memegang otoritas di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya dan mengatakan, "Kepadaku telah diserahkan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu menunjukkan Kristus yang memiliki otoritas, dan karena itu dia berhak untuk memberi perintah. Karena itu pergilah." Saudara-saudara, kita semua atau setiap orang memikul berbagai tanggung jawab, memikul beban, memikul berbagai harapan di atas dirinya. Tetapi apa yang membuat seseorang kemudian mengutamakan tugas atau harapan yang satu dan menomorduakan atau mengabaikan tugas yang lain? Ini menyangkut pemahaman kita, cara pandang kita tentang siapa yang memberi tugas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah untuk pergi adalah perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini adalah perintah dari Tuhan. Perintah dari yang memiliki kehidupan kita, yang berhak atas kehidupan kita. Dan sekarang perintahnya kepada kita, pergilah. Mungkin ada yang bertanya, dapatkah perintah ini atau firman ini diabaikan? Tentu jawabannya, ya, bisa kita abaikan. Setiap orang yang mendengarkan sebuah perintah bisa mengabaikannya. Tetapi konsekuensinya tentu ditanggung setiap orang. Orang yang setia dan taat melakukan sebuah perintah, kepadanya konsekuensinya akan diterima. Tetapi yang kemudian tidak melakukan tanggung jawab atau tugasnya, tentu harus juga siap menerima konsekuensinya. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-27, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan bahwa ada dua orang yang masing-masing membangun sebuah rumah. Yang seorang pergi melihat tempat di mana dia akan mendirikan sebuah rumah. Lalu dia menggali untuk mendirikan pondasi. Dia menggali dalam-dalam sampai menemukan batu atau tanah yang keras. Dan di atasnya kemudian dia membangun sebuah pondasi dan kemudian membangun rumah. Lalu datanglah hujan, datanglah badai, datanglah banjir. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Rumah ini tetap kuat dan kokoh. Orang yang satu melihat tempat dia akan mendirikan rumah, dia merasa senang bahwa tempatnya sudah indah, rata. Dan dia berkata kepada dirinya, kenapa aku harus menggali dalam-dalam untuk menemukan batu atau landasan yang keras? Aku dapat langsung mendirikan rumah. Lalu orang itu mendirikan rumahnya. Dan hujan pun datang, badai datang, banjir datang. Dan rumah itu, apa yang terjadi? Rumah itu hancur, roboh,
Dan ini diajarkan Tuhan Yesus untuk membedakan atau membandingkan orang yang taat melakukan perintah Tuhan dan orang yang tidak taat. Orang yang taat melakukan perintah Tuhan akan kuat dan kokoh di dalam hidupnya. Karena itu adalah landasan kehidupan kita. Barang siapa yang melakukan firman Tuhan, yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, diandaikan seperti orang yang membangun di atas landasan yang kuat. Apapun yang terjadi, badai dan pergumulan apapun, dia tidak akan pernah hancur atau menjadi tumbang, roboh. Tetap dia akan kuat. Tetapi mereka yang mengabaikan firman Tuhan, badai akan datang dan mereka tidak akan sanggup. Jadi pilihan itu ada pada kita, dan kita yang akan menikmatinya, konsekuensi dari ketaatan kita, dan sebaliknya. Yang kedua adalah apa yang menjadi tugas atau tanggung jawab kita. Tuhan Yesus mengajarkan atau memerintahkan 3 hal. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berbicara tentang pemuridan, pekabaran Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan perintah yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi berbicara tentang pekabaran Injil, tentang pelayanan baptisan, dan tentang pengajaran firman Tuhan. Kita mengenal pekabaran Injil itu atau melihatnya dari 2 sisi. Sisi intern atau internal gereja, dan kita menyebutnya pembinaan warga gereja. Gereja, persekutuan orang percaya, ada karena menerima Injil. Mengapa perlu lagi pemberitaan Injil? Kita yang telah percaya membutuhkan untuk terus-menerus dikuatkan, disegarkan, supaya kita makin bertumbuh dan berbuah. Tetapi tanggung jawab kita bukan hanya ke dalam, memikirkan diri kita sendiri. Tuhan memerintahkan kita keluar, menjangkau orang lain, supaya kesaksian kita tentang Injil juga dirasakan oleh orang lain. Pelayanan baptisan adalah sebuah perintah, tidak bisa ditawar. Sekalipun di luar sana banyak orang yang mengatakan, oh belum bisa dibaptis ini karena ini dan itu, atau yang ini tidak mau dibaptis karena alasan cara baptisan atau alasan-alasan yang lain dikemukakan. Apapun tantangan, apapun alasan orang, apapun pertimbangan orang banyak, perintah ini tetap perintah Tuhan, dan panggilan kepada gereja untuk melakukannya. Ajarlah mereka. Pengajaran kita perlu selalu diintrospeksi. Pengajaran kita apakah hanya supaya orang mendengar dan memahami, atau supaya orang mendengar, memahami, dan percaya, lalu dimampukan untuk melakukan perintah itu. Dalam perintah Tuhan Yesus ini sangat jelas dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka supaya melakukan. Firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan diajarkan dalam persekutuan kita, bukan supaya warga jemaat semakin memahami atau menghafal Alkitab, semakin bisa juara 1 kalau cerdas cermat, bukan. Tetapi pengajaran itu tidak berhenti di memahami dan mengetahui. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan. Ini bukan soal supaya memori kita dipenuhi dengan segala informasi apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Bukan. Tetapi supaya tangan kita, kaki kita, mulut kita, sikap kita dilatih untuk melakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan.
Dan ini menjadi tantangan yang berat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat, dalam berbagai program-program yang kita programkan setiap tahun. Apakah di sana ada kesadaran bahwa apa yang kita rindukan untuk kita lakukan bukan hanya soal supaya orang memahami firman, tetapi juga di dalamnya ada pelatihan-pelatihan, ada kesempatan, ada peluang bagi warga jemaat untuk terlatih atau diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam partisipasi, sehingga mereka semakin dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga dikatakan, dan ketahuilah, atau Tuhan Yesus sering mengatakan, dan camkan ini, ketahuilah ini, ingat ini, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita berbicara tugas, kita berbicara panggilan untuk pergi, untuk mengajar, untuk berbagai bentuk pelayanan. Tetapi ingat, kita tidak melakukannya sendiri. Ini yang menjadi catatan yang ditegaskan Tuhan Yesus sebagai pesan terakhir kepada murid-muridnya sebelum meninggalkan murid-muridnya dan terangkat ke surga. Ingat ini, kamu tidak sendiri. Kita tidak sendiri dalam bersaksi, kita tidak sendiri dalam memikul tanggung jawab berbagai bentuk pelayanan. Kita tidak melakukannya sendiri. Kristus menyertai kita. Dan karena itu, ini menjadi sangat penting. Kita melakukannya bersama Kristus. Karena itu jangan kehendak dan pikiran kita yang kemudian menjadi diutamakan, atau kehendak kita yang jadi. Ingat, Tuhan beserta dengan kita. Kristus menyertai kita. Karena itu dalam tugas dan berat tanggung jawab apapun, kita patut senantiasa hanya mengandalkan pengasihan dan tuntunan Kristus. Hikmat dari Kristus, itulah yang akan memampukan kita dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kita. Amin.